Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizia Puspitasari Madalena Kusuma Putri, mahasiswi RPLD 3 Farmasi dari Stikes Nasional Surakarta. Saat ini saya sedang berada di Museum The Colomadu Karanganyar untuk menjelajahi sedikit banyaknya sejarah pabrik gula Colomadu di masa lampau. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah KPK NAS, mari ikutin saya untuk menjelajahi Museum The Colomadu Karanganyar. Di sini saya bersama Mas Maulana selaku tour guide Museum The Colomadu. Saat ini kita sedang memasuki area stasiun karbonatasi atau ruangan digital, di mana pada area ini kita bisa mengetahui perkembangan pabrik gula Colomadu dari tahun ke tahun. Nah, di sini juga terdapat tradisi jambengan. Tradisi ini sering dilakukan saat masa giling tebu telah tiba di pabrik-pabrik gula di Jawa pada masa kolonial. Tradisi ini sendiri itu diambil dari kata jingbing yang berarti mendoakan orang moyang yang berasal dari Tionghoa. Nah, setelah tradisi jambengan ini dilakukan, yang kedua adalah tradisi jamasan. Nah, jamasan atau memandikan pusaka, tapi dalam konteks memandikan pusaka di pabrik gula Colomadu ini adalah memandikan patung Mangkunegara IV. Nah, setelah jamasan dilakukan, yang ketiga adalah sesaji jolen, ojo lalen. Maksudnya itu jangan lupa pada adat istiadat, budaya, agama, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Setelah sesaji jolen dilakukan, yang keempat adalah ziarah makam Nyipulungsi, salah satu selir Mangkunegara IV, anak dari pengusaha asal Semarang tadi yang meminjamkan biaya untuk pembangunan pabrik gula ini. Setelah ziarah makam dilakukan, yang terakhir adalah kirap tebu atau mengawinkan dua jenis tebu yang berbeda jenis, lalu dikirapkan mengelilingi pabrik ini, lalu masuk ke stasiun gilingan untuk digiling bersama. Itu menandakan masa giling telah tiba. Itu foto-fotonya seperti ini. Ada lagi ke sebelah sana. Di sini juga terdapat kontribusi pabrik gula Colomadu bagi masyarakat. Jadi yang pertama adalah membangun sekolah, rumah sakit, dan perumahan. Tapi untuk sebagian perumahan itu sudah hilang atau dihancurkan diganti dengan rumah-rumah yang baru. Nah, untuk rumah sakit dan sekolahnya itu tidak terdeteksi ada di mana, entah itu dihancurkan atau diganti dengan yang lain. Nah, di sini juga terdapat taman Magiswara, barangkali kakaknya mau
foto-foto untuk dijadikan story bisa kita masuk. Ini ada ruangan glow in the dark. Nanti 20 detik sekali akan hidup lampu ultravioletnya dan akan mati. Nanti kita bisa lihat. Ini biasanya untuk spot foto background agar mendapatkan seperti jepretan yang bagus. Mau saya bantu foto kan? Satu, dua, tiga. Aduh, maaf. Halnya bentar. Ini jadi itu Taman Magiswara ini dulunya adalah ruangan kosong, tapi seiring berjalannya museum ini akhirnya dibangun agar mengisi kekosongan itu, tidak terbengkalai seluruhnya. Dibangun tempat untuk estetika seperti untuk spot foto. Nah, sudah hidup lagi, bisa saya bantu foto kan? Oke, ntar 1, 2, 3. Nanti kayak 1, 2, 3. Lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Sambil full. Nah, backgroundnya 1, 2, 3. Sudah. Lihat dulu. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan peninggalan yang masih kita rawat. Seperti ini juga terdapat beberapa mesin 1 dan 2. Mesin ini adalah mesin uap. Mesin uap untuk stasiun penguapan dan stasiun gilingan. Ini mesin penggeraknya. Jadi dulunya itu ada pipa yang menjulang, tapi pipa itu sudah hilang. Nah, pipa itu berfungsi untuk mengalurkan uap-uap menggerakkan mesin ini. Di sini juga terdapat miniatur pabrik gula Colomadu. Nih. Ini adalah miniatur pabrik gula Colomadu tahun 1998 sebelum beberapa bangunan itu dihilangkan. Jadi untuk bangunan yang masih bertahan adalah bangunan utama yang sekarang menjadi museum di Colomadu ini. Seperti yang besar ini. Lalu bangunan yang masih bertahan lagi adalah rumah dinas Mangkunegoro yang sekarang menjadi restoran Royal Pengsewu yang ada di sebelah barat pabrik gula ini, museum pabrik gula ini. Dan yang terakhir yang masih bertahan lagi adalah rumah masinis yang sekarang menjadi perkantoran yang ada di sebelah timur museum ini. Dan untuk bangunan yang lainnya adalah dulunya itu untuk menyimpan mesin-mesin berat, tapi mesin-mesin itu dicuri, akhirnya tidak memiliki fungsi lagi, akhirnya dirobohkan dan diganti menjadi parkiran. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini sudah keluar dari karbonatasi dan akan menuju ke stasiun penguapan yang kita duduki sekarang. Jadi stasiun penguapan adalah stasiun ketiga untuk memproses tebu menjadi gula. Jadi air nira jernih yang kita masak dan dicampur dengan kapur tadi akan dipanaskan ke atas drum-drum ini dengan menekan menggunakan suhu yang tinggi agar menjadi air nira murni. Nah, untuk konsentrasi kerja di stasiun penguapan sendiri ini adalah 95% air nira dan 5% air biasa. Jadi kegunaan uap di stasiun itu memakan banyak banget uapnya dan memakai pipa yang lebih besar. Dan di sebelah sana juga terdapat stasiun ketelan. Stasiun ini itu berfungsi untuk menyuplai uap boiler untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di seluruh pabrik gula ini. Itu sama aja, tapi yang kecil itu untuk mengatur tegangan uapnya, tenaga uapnya. Dan untuk yang besar ini tuh untuk menyimpan air nira itu untuk dipanaskan. Dari stasiun penguapan kita lanjut lagi ke stasiun masakan. Stasiun masakan adalah stasiun terakhir untuk memasak air nira murni itu agar menjadi matang. Stasiun masakan. Jadi air nira murni yang panas tadi itu akan disimpan ke drum-drum 6 di atas ini untuk didinginkan secara manual, didiamkan. Nah, untuk kelamaan pendinginannya itu sekitar 1-2 hari. Nah, setelah dingin itu
akan diteteskan menuju ke 3 pen yang di bawah ini. Nah, untuk pen-pen itu masih dikopang menggunakan tembok yang masih asli. Dan di tembok ini tuh masih ada bercakan air nira murni yang keluar dari pen-pen ini. Seperti ini. Masih asli, kita rawat. Nah, setelah diteteskan ke pen-pen itu akan dimasak lagi agar menjadi kental atau matang. Nah, setelah matang akan didinginkan ke mesin pendingin. Nah, mesin pendingin jadi itu ada yang besar ini adalah mesin pendinginnya. Nah, setelah didinginkan itu terjadinya proses kondensasi menjadi gula kristal. Nah, untuk gula kristal sendiri itu adalah gula yang tidak berurutan bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang serbukan. Nah, setelah menjadi gula kristal akan diputar ke stasiun puteran, tapi sekarang stasiunnya itu sudah tidak ada, diganti dengan coloman bor. Untuk peninggalan yang terakhirnya itu untuk stasiun puteran ada di sebelah sana mesinnya. Satu-satunya mesin yang kita rawat di museum pabrik gula Colomadu. Ini mesin penggeraknya, mesin penggerak alat untuk memecahkan gula kristal itu agar menjadi lebih halus lagi. Tidak ada ukurannya, ada ukuran berapa kecil atau seberapa besar gula pasir itu. Belum ada. Untuk tur kita itu sudah sampai sini, ada yang ditanyakan? Belum ada. Terima kasih. Boleh saya minta wawancaranya? Nanti wawancaranya itu enaknya kita dari sini. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Maulana selaku sebagai tour guide di Museum The Colomadu ini. Mas Maulana, bagaimana storytelling tentang Museum Pabrik Gula Colomadu? Jadi untuk sejarahnya pabrik gula Colomadu ini dibangun di Desa Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar pada tahun 1861 di atas tanah seluas 6,4 hektar. Untuk pembangunan pabrik gula ini sendiri dibangun oleh Mangkunegoro IV atau KGPEAA Mangkunegoro IV. Tapi untuk pembangunan pabrik gula ini Mangkunegoro IV meminjam dana dari pengusaha asal Semarang yang bernama Bebi Ojwa. Nah, setelah pembangunan ini, tapi untuk pembangunan pabrik gula Colomadu ini kita mengambil arsitek dari Belanda yang bernama Edkamp. Sejarahnya pabrik gula Colomadu itu. Apa alasan mendirikan museum ini? Nah, untuk alasan mendirikan museum ini itu agar orang-orang itu tahu cara pembuatan gula zaman dulu dan untuk melestarikan peninggalan dari zaman penjajahan atau zaman Belanda agar tidak mangkrak dan termakan oleh zaman. Siapa yang pertama kali mendirikan pabrik gula Colomadu? Nah, untuk yang mendirikan pabrik gula Colomadu itu adalah Mangkunegoro IV, lalu dilanjutkan oleh keturunannya sampai ke Mangkunegoro VII sebelum pabrik gula ini diambil alih oleh pemerintah. Mengapa orang-orang harus datang ke museum pabrik gula? Nah, untuk daya tarik pabrik gula ini sendiri itu memiliki daya tarik sebagai pusat kebudayaan, pusat konser, venue gathering, dan tempat-tempat seperti digunakan untuk foto instagramable seperti di luar bangunan museum ini. Kapan berdirinya pabrik gula Colomadu? Nah, untuk berdirinya itu tahun 1861 dan berhenti beroperasinya itu tahun 1998 pada masa krisis ekonomi itu. Bagaimana caranya jenengan untuk menarik minat orang-orang untuk datang ke sini? Nah, untuk menarik para pengunjung agar tertarik ke museum ini tuh dengan cara kita melakukan promosi dengan cara digital, seperti membuat brosur yang menarik serta membuat acara atau video yang menarik untuk dipromosikan keluar. Itu untuk acara sendiri itu seperti kita mengadakan event
secara gratis atau secara umum untuk para orang-orang awam memasuki ini dan mulai tertarik. Kalau beroperasinya museum ini setiap hari apa aja, jam berapa? Jadi untuk beroperasinya museum itu kita dari Selasa sampai Minggu. Untuk hari Seninnya itu kita libur. Nah, untuk jam operasionalnya itu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Baik Mas Maulana, terima kasih atas penjelasannya tadi. Semoga kedepannya banyak minat orang-orang untuk datang ke sini untuk melestarikan bangunan ini, apalagi tentang mesin uap.